Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uha Islamiyah semuanya. Salam kenal. Jika bermanfaat untuk Anda, tolong subscribe. Qala rabbi sirri wa sirri amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, berikan hamba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang membaca buku Fadilah Amal yang udah lama. Video saya sebelumnya kan sudah membacakan sudah belajar tentang kisah Nabi Muhammad. Sekarang kita belajar tentang kisah Sayyidnya Anas bin Nadhar radhiyallahu anha. Anas bin Nadhar radhiyallahu anha adalah seorang sahabat Nabi SAW yang tidak sempat turut serta dalam perang Badar. Ia sangat menyesal karena tidak dapat menyertai peperangan yang pertama dan besar dalam sejarah Islam itu. Untuk itu ia sangat berharap agar dalam pertempuran selanjutnya ia dapat menembusnya. Ternyata kesempatan itu datang ketika perang Uhud. Dia turut serta di dalamnya sebagai seorang pejuang yang berani dan bersemangat. Dalam perang Uhud tersebut, pada mulanya kaum muslimin telah memperoleh kemenangan lebih dulu. Namun, di akhir peperangan, disebabkan kehilafan sebagian pasukan kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Mereka telah hilaf bahwa Nabi SAW telah menentukan beberapa orang sahabat untuk berjaga-jaga di Bukit Uhud. Rasulullah SAW menyuruh mereka agar jangan meninggalkan tempat tersebut dalam keadaan bagaimanapun, karena musuh dapat menyerang dari arah belakang. Sebenarnya ketika permulaan perang, pasukan kaum muslimin telah memperoleh kemenangan dan kaum kafir telah melarikan diri. Melihat kemenangan ini, orang-orang yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW itu segera meninggalkan tempat tugas mereka. Mereka menyangka bahwa kaum muslimin telah menang dan peperangan telah usai karena orang-orang kafir telah melarikan diri. Akhirnya mereka berebut untuk mendapatkan harta rampasan perang. Sebetulnya pimpinan pasukan telah melarang meninggalkan Bukit Uhud sebelum ada perintah Nabi SAW dan mengingatkan bahwa Nabi SAW telah melarang mereka. Tetapi mereka menduga bahwa perintah Nabi SAW itu hanya berlaku ketika masih dalam keadaan perang saja. Akhirnya mereka menuju ke tempat bekas peperangan dan meninggalkan bukit tersebut. Pada saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat bahwa tempat yang seharusnya dijaga oleh kaum muslimin telah kosong ditinggalkan oleh para penjaganya. Maka mereka telah kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Hal ini sama sekali tidak disangka kepungan kaum kafir dan pasukan muslimin menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian, Anas radhiyallahu anha melihat seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anha sedang menuju ke arahnya. Anas radhiyallahu anha berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau? Sungguh demi Allah, saya mencium harumnya surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, beliau mengacungkan pedang yang saat itu berada di tangannya dan terus menyerbu kaum kafir sehingga ia syahid dalam perang Uhud. Ketika tubuh beliau diperiksa, tubuhnya begitu rusak karena luka-luka senjata tajam. Kurang lebih terdapat 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudari perempuannya saja yang masih dapat mengenalinya melalui jari-jari tangannya. Nah, dari pelajaran